4 hari di rumah sakit awal dan 2 hari di rumah sakit rujukan. Hanya 6 hari di rumah sakit, dan Melody kembali lagi. Melody pulang kepada Bapa di surga. Jadi saya banyak menerima pertanyaan, jadi obat apa yang kalau demam itu yang harus kami konsumsi. Jadi saya menyetujui saran Kemenkes bahwa untuk sementara jauhi dulu obat-obat yang sirup, dalam bentuk sirup. Mohon diganti dengan obat yang dalam bentuk tablet atau pulvis. Disesuaikan dan dikonsultasikan dengan dokter anak. Jadi waktu bulan Juli itu saya berpikir ya memang sudah begitu. Tapi di bulan ini saya membaca berita tentang anak-anak di Gambia yang mereka meninggal karena gagal ginjal akut diakibatkan beberapa sirup obat. Ada yang obat batuk pilek, ada yang demam, jadi ada yang jenis paracetamol apa sebenarnya itu terkontaminasi bahan berbahaya. Jadi dari situ saya cuma menduga apakah ada kayak kejadian yang sama dengan di Gambia, dan apakah ada hubungannya dengan kejadian yang dialami oleh anak saya. Jadi itu hanya dalam bentuk dugaan saja. Kita harus menunggu hasil penelitian yang akan dilakukan oleh pemerintah atau dari bidang kesehatan atau bisa dari BPOM begitu. Karena kadang-kadang itu bisa bukan maksudnya itu bisa jadi pemicu. Jadi bahan berbahaya itu memicu, dan ketika ada tambahan bahan lain lagi yang masuk ke tubuh, dia jadi mengakibatkan hal yang lebih parah. Jadi kalau menurut saya, kalau anak bunda demam, tetap, apalagi sudah tinggi, tetap harus diberi paracetamol. Tapi jangan yang sirup. Seperti itu. Untuk obat-obat lainnya ya, untuk sekarang jauhi dulu yang sirup, dan kita tunggu saja hasil dari penyelidikan. Oh iya, untuk sirup paracetamol yang diminum Melody, jadi di rumah Melody minum paracetamol ada merek tertentu, dan ketika saya bawa ke tempat, jadi siangnya kami di tempat, jadi kalau saya ke tempat usaha, dia titip ke neninya, di neninya itu sirupnya paracetamol merek lain juga, dan di rumah sakit itu diberikan paracetamol yang merek lain juga. Jadi berbeda merek, tidak satu merek begitu. Dan ini juga yang mau saya ingatkan ke pemerintah juga, tolong bukan hanya 2 bahan berbahaya itu, etilen sama dietilen. Jadi bisa juga kan selain dari 2 bahan berbahaya itu ada juga bahan berbahaya yang lain yang bisa saja itu memicu juga begitu. Jadi jangan cuma 2 itu. Terus kalaupun mau publis yang semua, jangan maksudnya kayak begini, yang ambang batasnya sudah tinggi itu, ambang batasnya tinggi itu yang dipublis, yang masih di bawah ambang batas tidak dipublis, padahal itu juga termasuk bahan berbahaya begitu. Jadi ada kandungan berbahayanya, cuman karena tidak terlalu tinggi jadi tidak dipublis. Menurut saya namanya itu sudah kandungan bahan berbahaya, ya memang berbahaya. Nggak ada lagi yang untuk bilang, oh ambang batasnya begini. Namanya itu memang tidak boleh untuk sirup, ya tidak boleh. Kayak begitu. Itu saja. Mungkin ada tambahan lain. Apa yang kita mesti mau bilang? GGA di Sulut. Oh iya, ini juga. Jadi ada informasi bahwa kasusnya Melody itu tidak naik sampai ke pusat. Jadi gagal ginjal anak di Sulut itu tidak ada kasus. Jadi saya tidak mengerti mengapa Melody tidak masuk ke daftar
anak-anak yang jadi korban gagal ginjal akut. Apakah dari sini yang tidak pernah kirim data, karena Melody sudah meninggal dari bulan Juli dan datanya tidak pernah ada. Jadi kalau mau lihat daftarnya itu, kasus dari Sulawesi Utara itu sama sekali tidak ada. Itu yang sangat aneh. Saya tidak tahu itu wewenangnya siapa dan saya mesti bertanya ke siapa. Apalagi ya, kalau anak-anak bunda demam, tolong tetap berikan paracetamol, konsultasikan ke dokter atau apoteker. Jangan takut dengan paracetamol karena bukan paracetamolnya yang berbahaya, tapi kemungkinan ada tambahan zat yang lain yang diduga itu sebagai pemanis dan pelarut. Jadi bukan paracetamolnya. Dan para ibu-ibu sudah jadi parno sehingga akhirnya malahan anak yang sakit sudah tidak diberi obat dan akhirnya jadi lebih parah. Itu akibatnya bisa fatal. Jadi kalau sudah demam tinggi dan tidak diberi paracetamol, akibatnya juga bisa fatal. Jadi jangan jauhi paracetamol. Semuanya tetap mengikuti anjuran dokter, tapi yang cair tolong jangan dulu. Jangan dulu, mau dia vitamin atau obat batuk atau apa, pokoknya walaupun dia tidak mengandung paracetamol, ya pokoknya jangan dulu. Sebelum ada apalagi ya dari Kemenkes, maksudnya ada saran himbauan atau apalagi dari Kemenkes. Jadi begitu. Ada Kak mau tanya, dia tidak bisa pipis dan sebelum dibawa ke RS atau setelah dibawa RS. Jadi dia tidak pipis itu saat di RS, saat injeksi masuk. Jadi hari Kamis itu sudah memang tidak pipis. Jadi waktu dia dibawa ke RS, dia masih pipis. Di RS pun dia masih pipis. Nanti setelah diganti dari obat oral ke injeksi, baru mulai dia bengkak dan tidak pipis. Jadi ada juga yang bilang waspada anak diare. Iya anak. Kalau pada Melody dia sama sekali tidak diare, dia tidak pilek, dia tidak batuk, dia hanya demam saja, hanya demam. Oh iya, apakah Melody ikut Bian? Bian itu yang suntikan rubella atau Bian suntikan rubella vitamin sulfur. Melody tidak sulfur ya. Melody itu pure ASI. Jadi dia ASI, tidak ada Melody ASI. Jadi Melody kan 2 tahun 7 bulan. Jadi dia belum lama berhenti ASI. Makanannya pun cuma nasi, jadi makanan tambahannya pun cuma nasi, ikan, nasi, ikan, telur, sama sayuran berkuah. Dia no snack, tidak makan snack, tidak makan snack, tidak minum soda, jadi tidak makan dan minum yang aneh-aneh. Iya, masuk RS hari Selasa, tidak pipisnya di hari Kamis, ya betul. Hanya demam saya terus cek darah DBD. Oh iya, kalau DBD memang perlu untuk diinfus. Masih ingat warna urin pas di RS? Nggak ingat. Maksudnya pas di RS yang apa itu nggak ingat. Nggak terpikir juga untuk masalah urin, soalnya pikirnya kan dia minum oke saja gitu. Apa kayaknya cuman ya jadi menurut saya ada pemicunya dan ada kemungkinan juga kalau mau bilang ada tindakan yang berbahaya ya saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Dengar saja dari ceritanya. Gejala awalnya cuma demam. Gejala awalnya memang cuma demam. Konsumsi obat apa? Melody sudah vaksin 2 tahun 7 bulan, vaksin yang cuma vaksin yang untuk kayak anak-anak gitu, tidak ada vaksin cuma imunisasi ya, tidak imunisasi dia lengkap. Kalau untuk suntikan rubella dia tidak suntik. Jadi waktu itu beberapa bulan sebelumnya kakaknya itu di sekolahnya, kakaknya namanya Raif, di sekolahnya ada program imunisasi rubella. Iya, campak rubella. Cuman waktu itu Melody memang diundang, cuman waktu itu Melody tidak sempat pergi. Jadi tidak campak rubella. Cuman kalau yang usia 1 tahun 8 bulan kayaknya ada. Kayaknya yang di 1 tahun 8 bulan yang campak atau ya yang kayak ada tingkatan-tingkatannya. Tapi saya untuk memastikannya saya mesti lihat di bukunya lagi. Tapi kalau untuk imunisasi lain yang kayak apa itu DPT, ada juga yang kayak apa rotavirus atau apa itu Melody ada.
dari yang mulai gratis oleh pemerintah sampai yang ada yang berbayar. Ada. Selalu Melody pipis banget. Nggak ada dia. Jadi dari hari Kamis itu sampai meninggal dia sudah nggak pipis lagi. Obat pertama. Ya obat pertama pasti ya suruh paracetamol dong. Umur berapa Melody? Umur 2 tahun 7 bulan. Iya, memang dikasih. Kan sudah apa dokter? Ya, makan. Riwayat makan dia cuman makan nasi ikan. Jadi maksudnya saya sering membaca tentang artikel kesehatan. Jadi orang tua juga dari suami itu bagian kesehatan. Jadi usaha mungkin kami pure dari alam untuk makanannya. Melody tidak makan snack, cuman regal sama snack biskuit bayi. Itu pun sangat jarang. BAB-nya lancar. Sampai meninggal pun BAB-nya masih lancar. Bagus banget. Warnanya itu semua bagus banget. Merek paracetamolnya beda-beda sih. Saya curiga itu salah tindakan. Terus tindakan yang benar itu kayak mana? Melody banyak minum. Melody penggemar air putih banget. Penggemar air putih. Semua isinya paracetamol, cuman brandnya yang beda-beda. Aktivitas apa kak? Waktu itu demam, kak pikir karena apa gitu? Nggak ada ya, pikirnya demam ya kayak demam biasa saja. Berapa jam sekali dikasih paracetamolnya? Ada yang sempat yang 4 jam, ada yang per 4 jam. Cuman yang waktu sudah 3 hari antibiotik kan sudah turun, jadi nggak ada yang memang nggak sehari itu nggak pernah dikasih. Untuk brand atau nanti yang dari BPOM kayaknya akan rilis deh semua tapi yang akan mereka rilis cuma kandungan, cuman yang di atas ambang batas. Jadi yang di bawah ambang batas yang walaupun dia berbahaya kayaknya mereka nggak akan rilis deh. Jadi bagus jauhi dulu yang sirup. Melody konsumsi vitamin Melody karena dia makan bagus, jadi saya jarang banget mau kasih vitamin. Nggak pernah malahan. Bapaknya pernah kasih, tapi yang vitamin yang ABCD itu, vitamin apa itu? Sakatonik atau apa yang ada huruf-hurufnya. Dan itu pun jarang sekali. Kadang kemungkinan bisa ya karena dia makannya bagus, pure dari kalaupun dia perlu vitamin, ya kasih saja dari buah dan sayur. Ikut Bian sudah dijawab tadi ya. Nggak ada, Melody nggak dikasih paracetamol 1 jam sekali. Maksudnya itu setiap 1 jam dikasih paracetamol, demamnya agak turun. Tapi beberapa jam kemudian, 2 jam nggak tahu apa, dia naik lagi. Jadi bukan setiap 1 jam, enggak. Tiap 4 sampai 5 jam. Jadi ada yang ekstra dia 4 sampai 5 jam. Namun ada juga yang pernah yang per 8 jam, yang pagi, siang dan malam. Kalaupun demamnya udah enggak ya nggak dikasih. Melody sempat cuci darah. Melody nggak capai cuci darah lagi, udah meninggal. Injeksi. Riwayat penyakit sebelumnya nggak ada, sama sekali nggak ada. Pure memang cuma dari situ. Awalnya gimana? Ini nanti bisa tersave kan? Nanti tolong nanti ada yang baru nonton. Nggak ada yang. Jadi sekali lagi Melody tidak kami beri obat setiap 1 jam, itu aneh banget maksudnya. Jadi karena tiap 1 jam dari minum obat dia demam lagi, jadi dokter menyarankan diberikan paracetamolnya tiap 4 jam. Jadi bukan 1 jam. 1 jam itu yang cuma diberikan 1 jam, nggak lama dia demam lagi gitu. Melody vaksin maksudnya umur 2 tahun 7 bulan kayaknya belum ada vaksinnya untuk untuk yang riwayat COVID nggak ada.